coba bicara apa adanya ya. Yang pertama, saya tidak pernah melakukan pemutusan hubungan yang semena-mena dengan Bapak Rasman ya. Sebagai mantan pengacara saya nggak pernah memutus secara sepihak dengan semena-mena. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sedikit banyak beliau telah banyak membantu saya dan usaha saya ya. Ada beberapa note yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sebagai seorang klien sebenarnya berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Siapapun kliennya itu berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Saya pikir itu bukan permasalahan yang besar dan pantas untuk diheboh-hebohkan. Apalagi kalau pengacara tersebut itu tidak satu visi lagi dengan kita. Tujuan saya mencari pengacara adalah mencari kenyamanan. Jadi semua orang tuh mencari pengacara itu untuk cari ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau kita cari pengacara, terus setiap hari kita ketakutan dengan pengacara kita, seperti menghadapi debt collector, seperti menghadapi rentenir, ya kan jadinya untuk apa kita ada pengacara? Sedangkan pengacara ini kan memberikan kenyamanan kepada kita sebenarnya. Makanya itu saya ingin mengganti pengacara saya dan saya pikir itu adalah hak seorang klien. Yang kedua, sebenarnya Bapak Rasman itu saya cabut kuasanya untuk pegang kasus saya dengan Kartika Putri, namun beliau tetap menjadi pengacara perusahaan saya. Jadi beliau adalah tetap pengacara perusahaan saya. Jadi saya cabut itu sekitar tanggal 27 Desember, tapi beliau tuh masih pengacara perusahaan saya karena kita ada ikatan jangka panjang dengan Bapak Rasman sebenarnya ya. Dan fee beliau itu tetap dibayar full. Jadi saya bingung kalau beliau bilang bahwa ada kewajiban yang tidak dibayar. Fee bulan Desember, fee bulan Januari itu semua dibayarkan dengan full sebenarnya ya. Nah, namun kenapa sih saya memberhentikan mantan pengacara saya? Yang pertama, sebenarnya seorang pengacara kan tidak boleh menjelek-jelekkan klien. Itu sudah jelas sekali ada etikanya. Tidak boleh menjelekkan klien, membicarakan klien dengan cara yang tidak hormat, melakukan kompresi pers tanpa izin kliennya, apalagi membuka rahasia kliennya. Saya pikir itu merupakan tindakan yang tidak pantas ya. Kalau kita lihat di sini, beliau pada bulan 31 Desember ya, beliau membuat postingan yang indikasinya mendiskreditkan saya. Di sini kan judulnya Rasman Arif curiga Dr. Richard bla 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 ya, kayak gitu punya ya. Padahal beliau itu masih pengacara saya loh sebenarnya. Masih pengacara perusahaan saya yang dibayar oleh saya. Jadi kan beliau kan hanya saya cabut kuasanya saja untuk kasus yang sedang berseteru di kantor polisi. Di bulan tanggal 31 Desember juga bahkan beliau